Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martinus Mamura dengan NIM C2401221095. Perkenalkan saya di sini ingin atau sebagai perwakilan dari kelompok 4 Biologi Perikanan dan Ilmu Kelautan untuk menyampaikan hasil dari penelitian kami yaitu analisis pertumbuhan, reproduksi dan makanan ikan Kanagurta atau ikan kembung laki dengan nama lain Rastroliger Kanagurta caviar tahun 1817 yang ditangkap di Selat Madura. Dengan ini dibimbingi oleh oleh asisten itu Fatima Latifah Salsabila, Laboratorium Biologi Perikanan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2023. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak ataupun melimpah. Oleh karena itu, bagaimana kita cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya dan keanekaragaman hayati di Indonesia, terutama di bagian perairan, dengan baik. Jadi biologi perikanan ini sendiri, kita akan mempelajari bagaimana cara mengelola dengan baik sumber daya perairan ini, terutama pada ikan kembung lelaki atau Rastrelizir canagurta ini. Di sini terdapat metode yaitu waktu dan tempatnya. Pertama, tempat itu kita melaksanakan eh, praktikum penelitian ini di Laboratorium Biologi Perikanan di MSP Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Itu tanggal pelaksanaannya bisa dilihat sendiri, itu tanggal 26, tanggal 2, dan tanggal 16 September. Yang pertama itu kita melakukan analisis pertumbuhan, kemudian analisis reproduksi ada 2 kali, kemudian ada analisis makanan. Dan juga di sini terpampang alat dan bahannya, bisa dilihat sendiri. Jika praktikum kelas kita ada di ruang MSPI juga, bisa dilihat alat-alat dan bahannya. Ini adalah alat-alat yang kita lakukan pada saat praktikum biologi perikanan. Ya. Kemudian di sini ada prosedur kerjanya. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri prosedur kerja itu dari pertumbuhan, kemudian ada reproduksi yang pertama, kemudian ada reproduksi yang kedua, dan yang terakhir itu ada prosedur kerja dari makanan. Ya, distribusi pertumbuhan ini adalah rumus-rumus dari apa yang kita gunakan di rumus-rumus yang kita gunakan pada saat nanti gunakan analisis data. Kemudian ini adalah hasil dan pembahasan. Dari pertumbuhan sendiri bisa kita lihat di sini relung tertinggi itu ada pada 209 sampai 222 dan terendahnya itu ada di angka 251 sampai 264. Bisa dilihat sendiri dari DFP total gabungan ini yang total itu adalah yang warna hitam itu ada keterangannya juga jantan dan betina. Dan ini selong kelas yang tertinggi tadi sudah seperti dibilang 209, 202 dan juga 205, yang terendahnya 251 sampai 264. Kemudian ada HPB total gabungan. Di situ bisa kita lihat ada W sama dengan 0,0027 L dan juga R kuadrat sama dengan 0,8347 dan juga N itu 210. Kemudian di bawahnya juga sudah ada HPB total jantan. Di sini terpampang W sama dengan 0,027 L, kemudian R kuadrat sama dengan 0,7999 dan N 115. Kemudian ada juga HPB total betina, yakni yang pertama adalah W sama dengan 0,0032 L, R kuadrat sama dengan 0,863, N sama dengan 95. Kemudian ada hasil dan pembahasan dari bulan atau pertumbuhan, dari hasil dari pertumbuhan
Ini ada tabel pola pertumbuhan ikan. Bisa dilihat bulan Mei itu totalnya alami negatif dan kemudian September negatif, Juli itu juga negatif. Bisa dilihat sendiri. Dan juga ada FK gabungan itu tertingginya ada di bulan September. Kemudian FK betina itu adalah pada bulan Mei dan jantan itu ada pada bulan Juli. Kemudian ada hasil dan pembahasan dari reproduksi. Itu tabel nisbah kelamin bisa dilihat. Dari kesimpulannya itu kurang lebih 1:1 semua. Ini dari bulan Mei, Juli, September dan total. Kemudian itu ada TKG jantan gabungan. Itu dari TKG 4, TKG 3, TKG 2, dan TKG 1 terbagi semua. Dengan hasil seperti pada yang sudah dicantumkan di sebelah. Kemudian ada TKG betina gabungan juga, sama seperti di atas, dan hanya datanya saja yang berbeda. Kemudian ada hasil dan pembahasan reproduksi. Hasil dan pembahasan reproduksi ini bisa dilihat ada IKG betina, itu ada pada 4 TKG-nya, dan IKG-nya itu kisaran 4 ribuan. 4 ribu atau 4.250-an. Kemudian ada hubungan panjang dengan faktor indeks gabungan, itu bisa dilihat Y sama dengan 283,9X dikurang 29,227. Dan R kuadratnya sama dengan 0,0313. Itu terdiri dari ada di antara 100-an sampai 200-an dan 300-an. Kemudian ada diameter telur. Diameter telur sendiri itu tertingginya itu ada pada 0,85 sampai 0,91 untuk SK-nya, dan FI-nya itu kisaran 2000-an lebih, tapi tidak sampai 2500, mungkin 2400-an. Kemudian ada hubungan bobot dengan fekunditas gabungan. Bisa dilihat ini Y sebenarnya 172,4X ditambah 15210. R kuadratnya sama dengan 0,0242. Bisa dilihat sendiri ini adalah hasil dari hubungan bobot dengan fekunditas gabungan. Kemudian ada hasil dan pembahasan dari makanan. Di sini ada diagram pie chart. Bisa dilihat atau teman-teman bisa lihat sendiri hasil dari bahasan diagram pie chart ini. Ada IP total gabungan, IP jantan gabungan, dan IP betina gabungan. Di sini ada IP total gabungan sendiri, bisa teman-teman lihat. Tidak teridentifikasi 20%, krustasianya 10%, sisik ikan 41%, dan terserianya 27%. Dan lainnya itu 2%. Kemudian IP jantan gabungan bisa 15%, lainnya itu 0%, krustasianya 12%, sisik ikan 13%, terserianya 35%. Kemudian juga ada IP betina gabungan, itu tidak teridentifikasi 20%, lainnya 1%, krustasi 9%, sisik ikan 23%, kemudian ada tersirna 25%. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat ada tabel luas relung, yaitu BI 3407,3,794 dan BA-nya 0,0915 dan juga 0,1035. Kemudian di sebelah bawahnya juga ada tabel tumpang tindih. Bisa teman-teman lihat di itu ada tabel jantan dan betina. Jantannya 0,881, betina 1 dan 0,2636. CH-nya 0,9455. Kemudian ada hasil dan pembahasan dari makanan. Jenis kelamin jantan betina itu 0 min, hasilnya ada minus 0,3938881, 0,02504. B-nya itu persamanya bisa dilihat sendiri. Betina juga sama, nah, seperti ini. Space mikroscopis dan keterangannya, dan kesimpulan dari hasil tekanan ini bahwa hasil dari ini adalah karnivora, pemakan karnivora. Baik, kita masuk ke kesimpulan.
Jadi, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ikan kembung lelaki Raphidira gurta yang ditangkap di Selat Madura menunjukkan distribusi frekuensi panjang yang dominan pada rentang kelas 209 sampai 222. Hasil analisis hubungan panjang dan bobot ikan kembung lelaki mengungkapkan pola pertumbuhan yang bersifat alometrik negatif, yang berarti pertambahan betina tidak seimbang, dan juga tingkat kematangan gonad ikan kembung lelaki jantan didominasi oleh TKG1. Sedangkan pada metode didominasi pada betina itu didominasi oleh TKG keempat. Jadi pola pemijahan ikan kembung laki bersifat partial spawner. Dalam hal pola makan ikan kembung lelaki jantan dan betina memiliki makanan utama yang sama, yaitu sisik ikan. Jadi panjang usus relatif ikan jantan dan betina menunjukkan bahwa mereka termasuk dalam jenis karnivora yang cukup selektif dalam pemilihan makanan. Jadi untuk saran dari penelitian ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di perairan yang sama maupun berbeda. Kemudian penelitian ini juga perlu dilakukan dalam waktu yang cukup lama, serta perlu banyak melakukan perbandingan dengan literatur-literatur yang menunjang penelitian dan mendapatkan hasil ikan kembung lelaki yang akurat di masa yang akan datang. Ya, mungkin kurang lebihnya sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari sebenarnya atau apa yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.